Shalom saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari, saya mengucapkan selamat tahun baru kepada kita semua pada hari ini. Dan hari ini adalah hari Minggu pertama bagi tahun 2021. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kalau kita masih dapat memasuki tahun 2021 ini, semua itu dengan izinnya Tuhan, dan pasti ada sesuatu rencana indah yang Tuhan rancangkan dalam hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa dahulu, kita menyerahkan pendengaran kita kepada Tuhan dalam mendengar firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami sangat bersyukur kepada Tuhan atas kasih setiamu, kekuatan Engkau yang Engkau sudah berikan kepada kami dalam menempuhi tahun yang lalu, tahun 2020. Sehingga pada hari ini kami sudah menjejakkan kaki di tahun 2021. Semua itu Tuhan karena kebaikan, semua itu dengan izin-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan pendengaran kami dalam mendengar firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, memahami firman yang akan kami dengar, yang disampaikan oleh hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, di hari Minggu pertama bagi tahun 2021 ini saya memberikan tema khotbah saya, yaitu Dia beserta kita. Dia beserta kita. Kita membuka Alkitab kita di dalam Mika bab yang ke-7 ayat yang ke-7. Mika 7 ayat yang ke-7 yang mengatakan, "Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku." Saudara, satu pertanyaan untuk kita semua, sebenarnya apa yang saudara-saudari rasakan dalam fasa-fasa tahun 2021 ini? Saudara, bersyukurlah jika Anda merasa baik-baik saja dan tenang dalam memasuki tahun yang baru ini. Tetapi saudara, pada kenyataannya ada ramai juga di antara kita yang khawatir dengan berbagai macam alasan, masih tertekan, masih berpikir-pikir apa yang akan berlaku terhadap dirinya di depan-depan ini. Ada juga yang disebabkan sudah mengalami banyak masalah di tahun 2020 lalu sehingga merasa susah untuk melangkah menghadapi ke dalam tahun berikutnya, yaitu tahun 2021 ini. Sebab tahun lalu yaitu 2020 saja sudah susah, bagaimana tahun ini pula? Ada pula yang ditekan ketakutan karena banyaknya ramalan-ramalan, sama ada yang kita baca-baca di internet atau dengar-dengar dari orang sekeliling yang mengatakan bahwa tahun 2021 merupakan tahun yang bakal menjadi tahun yang lebih mencabar. Terjadi masalah-masalah, muncul kesan dari pandemi COVID-19 yang sampai tahun ini pun ya memang belum lagi bebas daripada COVID, terus masih berleluasa ya. Keadaan manusia akan semakin sulit. Ramalan-ramalan yang begitu yang kita dengar dari internet maupun dalam percakapan kita juga dengan teman-teman orang-orang sekeliling. Bukan saja di negara kita tetapi secara global ya pun demikian. Baik dalam segi ekonomi, masalah politik, keamanan, kesehatan, dan lain-lain lagi. Belum lagi bencana alam dan sebagainya yang memporak-porandakan banyak tempat di berbagai belahan dunia. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita kehilangan sukacita dan menjalani tahun 2021 ini dengan sikap yang berputus asa, bahkan menyerah, ya, bahkan dalam ketakutan, tertekan, stres terus menerus? Saudara, amat disayangkan apabila kita menatap tahun yang baru ini, tahun 2021 ini dengan pandangan yang suram atau tanpa harapan. Hari ini saudara, saya mahu membawa kita merenungkan dan mahu belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Mika.
Mika ini adalah seorang nabi dari desa terpencil yang pelayanannya ada dalam masa pemerintahan Raja Yotam, Ahazar dan juga Hizkia. Dalam kitab Mika bab yang ke-7 menggambarkan bagaimana permasalahan moral di zaman itu, yaitu kelaparan, gagal, kemerosotan moral, hilangnya orang saleh dan jujur, saling menjebak, saling menipu, bahkan saling menghancurkan. Sudah begitu terbiasa berbuat jahat pejabat dan hakim, rasuah pemimpin memaksakan kemauannya, hukum diputar balikan, orang yang terbaik sekalipun di dunia diibaratkan bagai semak dur yang tidak berguna dan menusuk pada konteks yang terjadi di masa pelayanan si Mika. Dalam dia menghadapi pada waktu itu, tidak ada lagi yang dapat dipercaya, kehancuran rumah tangga, permusuhan antara anggota keluarga juga terjadi pada masa itu. Jadi semua ini dikatakan Mika seperti sebuah luka yang tidak dapat sembuh dan terus akan menular, luka yang terus menyakitkan itu. Dalam Mika 1 ayat yang ke-9 mengatakan, sebab lukanya tidak dapat sembuh, sudah menjalar ke Yehuda, sudah sampai ke pintu gerbang bangsaku ke Yerusalem. Saudara, apa yang menjadi renungan kita hari ini tentang apa yang Mika sudah lalui adalah mengingatkan kita, khususnya di tahun 2021 ini, apapun yang akan bakal terjadi di tahun ini, hal-hal yang tidak menyenangkan, bahkan mungkin lebih buruk, kita mahu belajar dari sikap Mika dalam menghadapi apapun keadaan sulit ke depan ini, dalam dia menghadapi keadaan sulit pada waktu dia hidup pada waktu itu. Jadi ayat bacaan hari ini menggambarkan penyertaan sepenuhnya pada Tuhan. Itulah juga yang Mika lakukan, walaupun situasi pada waktu itu memang sangat teruk, semua hal segi pun sangat mencabar, tetapi Mika terus berserah kepada Tuhan karena dia sadar akan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Jadi dia sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Sehingga Mika 7 ayat yang ke-7 mengatakan, tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Ya, Mika memilih untuk berpegang kepada Tuhan dengan penuh pengharapan. Aku ini akan menunggu Tuhan. Kenapa Mika terus berpegang kepada Tuhan dengan penuh pengharapan? Karena dia tahu bahwa Tuhan mampu menyelamatkan, menolong anak-anaknya dengan bukti-bukti masa lalu yang dia sudah hadapi, bahkan yang sedang dihadapi. Karena Mika tahu bahwa tangan Tuhan mampu melakukan mukjizat lewat cara-cara yang ajaib. Tuhan sanggup Tuhan sanggup menolong dia dulu, sekarang maupun selama-lamanya. Sebab Tuhan tidak pernah berubah, Yesus Kristus selalu sama, dulu, sekarang, sampai selamanya. Ibrani 13 ayat yang ke-8 dikatakan tentang itu. Ya, Tuhan akan menyertai hidup kita di sepanjang tahun 2021 ini, saudara. Dalam kitab Mazmur 46 ayat yang kedua hingga ayat yang ke-8, kalau kita membuka Alkitab kita, dalam Mazmur 46. Saya baca di sini dalam dari ayat yang kedua hingga ayat yang ke-8 mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goncang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai.
Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goyang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Artinya yang dikatakan dalam ayat ini bahwa Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan sekaligus penolong dan sangat terbukti bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan ini juga janji, dan ini juga adalah kata-kata Tuhan kepada kita, bukan pada zaman Mika saja, tetapi kepada kita semua sebagai umat-umatnya, di mana dalam tahun 2021 ini Tuhan menyertai kita. Tuhan akan menolong dan memberikan kita kekuatan dalam menempuhi apa juga cabaran yang bakal kita akan hadapi di tahun 2021 ini. Dan inilah janji penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan mari kita memuji nama Tuhan terus menerus dalam apapun yang akan terjadi. Tuhan sudah menjanjikan sesuatu yang seharusnya dapat melegakan dan memenangkan dan menenangkan kita, sesuatu yang seharusnya tidak membuat kita harus kehilangan sukacita di tahun yang baru ini. Meski apapun yang akan bakal terjadi, sama seperti ramalan-ramalan mungkin yang sudah kita dengar, tetapi apapun kita terus berserah kepada Tuhan, karena kita tidak sendirian, tetapi Tuhan berserta kita. Itulah sebab kita tidak perlu takut menjalani tahun baru yang secara logika manusia diperkira bakal suram dan penuh ketidakpastian atau tanpa harapan. Tetapi saudara, apa yang kita harus lakukan dalam melalui tahun 2021 ini supaya kita tetap kuat seperti Mika dalam menjalani situasi-situasi yang sulit? Dalam Mika 7 ayat yang ke-7, tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Dalam Ibrani 12 ayat yang ke-28b, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenaan kepadanya dengan hormat dan takut. Lewat Mika kita dapat belajar untuk terus dengan pengharapan penuh menanti-nantikan Tuhan. Mika percaya kepada penyertaan Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Mika percaya penuh pada kuasa Tuhan yang akan selalu menyelamatkan dan mendengarkan doa anak-anaknya. Daud juga mengingatkan bahwa ada penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi kita meski bumi hancur lebur sekalipun, dan pesan untuk kita semua juga bahwa ada penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi kita meski tahun 2021 yang kita jalani tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dalam Ibrani 3, dalam Ibrani kita juga membaca bahwa kita harus selalu bersyukur. Ya, kita harus selalu bersyukur dan beribadah pada Allah karena Dia memberi janji buat kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Meski segala yang lain tergoncangkan, Yesus sendiri berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Markus 9 ayat yang ke-23. Karena itu memasuki tahun 2021, mari kita semua tetap setia menantikan Tuhan, teruslah mengucap syukur dan berdoa karena Tuhan siap meluputkan permasalahan bagi setiap yang percaya kepadanya. Saudara, dalam kita sudah memasuki tahun 2021, bersyukurlah kita masih diberi kesempatan untuk itu. Tidak perlu ada rasa takut, khawatir dalam menatap tahun ini karena Tuhan ada bersama kita. Bersyukurlah dan juga bersukacitalah menempuhi tahun baru. Ya, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib mau berjalan bersama saudara dan saya. Kita tidak sendirian.
Saudara, kita tidak perlu khawatir kepada peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu maupun yang akan bakal. Kita tidak perlu terikat akan hal itu karena kita sebenarnya dapat melangkah maju dengan fokus yang tertuju kepada Tuhan yang sudah memberikan janjinya. Mata Tuhan, yaitu matanya pun akan senantiasa mengawasi kita, dan Dia akan berjalan bersama-sama dengan kita dari awal sampai akhir. Dalam Ulangan 11 ayat yang ke-12b mengatakan, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir. Saudara, kasih setia Tuhan akan terus ada bersama Anda dan saya setiap hari di tahun yang baru ini. Tuhan sudah berjanji dan Dia pasti menepatinya. Kita dapat memegang dan mempercayai janjinya. Oleh karena itu, masukilah tahun yang baru ini dengan semangat, dengan gairah baru, dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Mari jadikan tahun 2021 sebagai tahun yang indah bagi kita semua. Mari kita berdoa saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu, kami sudah belajar firman-Mu. Bela Engkau yang terus memberikan kami kekuatan dan juga pertolongan dalam kami menempuh dan menjalani tahun ini. Kami bersyukur Engkau sudah menyertai kehidupan kami selama ini, dan kami terus mau berserah kepadamu Tuhan. Terpuji dan termulialah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.